Enam negara ambil bagian dalam KKN Internasional 2023 untuk pengembangan desa di Kabupaten Mojokerto. Sebanyak 104 peserta mahasiswa dari Belanda, Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, dan Indonesia itu berpartisipasi di KKN Internasional atau Community Outreach Program. KKN internasional dari Petra Christian University Surabaya itu dilakukan di Dusun Geneng, Desa Kebon Tunggul, Desa Dilem, Kecamatan Gondang, dan Dusun Lebak Sari, Dusun Kesiman, Desa Rejosari, mulai 12 Juli hingga 6 Agustus 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Surya, Romadoni, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Romadoni. Ya, rekan baik. Sebanyak 104 mahasiswa dari 6 negara eh, berpartisipasi dalam KKN Internasional 2023 untuk membangun desa di Kabupaten Mojokerto. Peserta KKN itu meliputi mahasiswa dari Belanda, Jepang, Korea, Taiwan, Singapura, dan Indonesia. Seperti yang diketahui, KKN internasional di tahun ini adalah tahun pertama setelah belum dua pasca pandemi COVID. Dan untuk lokasi KKN tahun ini ada sasarannya ada di 3 desa, yakni yang pertama adalah Desa Kebon Tunggul, Desa Dilem yang berada di Kecamatan Gondang, dan ketiga adalah Desa Rejosari, Kecamatan Jatirejo. KKN ini sudah berlangsung pada tanggal 12 Juli dan nantinya akan berakhir pada 6 Agustus 2023. Dari pengamatan di lokasi, saat berada di Desa Rejosari, saya melihat bahwa para mahasiswa dari Indonesia maupun mahasiswa asing ini mereka sangat begitu antusias dan bersemangat untuk menuntaskan seluruh program-program KKN di Desa Rejosari itu. Banyak sekali program dari mahasiswa internasional ini, meliputi dari program fisik maupun program non fisik. Dari Desa Rejosari sendiri ada program fisik yang tentunya sangat dibutuhkan oleh warga, yakni berupa pembangunan jalan paving dari akses rumah menuju ke jalan utama. Karena seperti yang diketahui, Desa Rejosari ini adalah desa terpencil yang berada di wilayah selatan paling ujung Kabupaten Mojokerto, dan di sana akses jalan menuju jalan utama memang masih dalam kondisi tanah, sehingga saat kondisi hujan itu jalannya sangat licin, becek, dan sangat sulit dilalui. Tentunya ini sangat membahayakan orang tua, terutama anak-anak jika melewati jalan tersebut. Bahkan warga juga sempat memutar cukup jauh agar untuk menghindari jalan yang licin itu, sehingga para mahasiswa ini mempunyai program untuk membuat atau untuk membangun jalan paving ini. Ada 2 titik. Maksud saya ada 3 titik untuk pembangunan atau jalan paving ini yang di Desa Rejosari, terutama yang pertama adalah di Dusun Kesiman. Itu adalah akses jalan beberapa warga atau rumah warga di sana menuju jalan utama. Kemudian ada juga di depan TPQ yang memang masih tanah, jalannya masih tanah, sehingga dilakukan paving, sehingga anak-anak yang belajar mengaji di situ tidak membahayakan, sehingga dilakukan pembangunan paving ini. Kemudian ada juga pembangunan paving di Dusun Lebak Sari yang jaraknya walaupun ini satu desa, namun jaraknya itu di bawah cukup jauh juga untuk Dusun Lebak Sari ini. Di sana juga ada pembangunan jalan paving untuk memperlancar akses warga ke jalan utama. Setelah itu tidak hanya pembangunan fisik saja, tapi para mahasiswa asing
para mahasiswa Indonesia juga memberikan program non-fisik, yakni banyak sekali programnya, ada 15 di Desa Rejocari, dan untuk pembangunan fisik, program fisik, dan eh, ada juga program non fisik yang salah satunya non fisik adalah pembelajaran bagi siswa SD untuk bahasa Inggris, dan ada kultur education, ada kultur day juga. Kemudian terpenting ini ada program terkait pembelajaran mengenai pengelolaan anggaran atau pembukuan yang untuk perangkat desa yang digunakan untuk mengatur atau mengadministrasi anggaran-anggaran seperti dana desa. Kemudian eh, dari Desa Rejosari itu saya sempat melihat langsung para mahasiswa KKN ini di Desa Andelem. Di sana mereka juga melakukan pembangunan pabrik, terutama untuk mendukung, memajukan wisata eh, di wisata Bukit Semar yang menjadi primadona dari Desa Andelem itu. Kemudian ada juga untuk pembuatan eh, mural di PAUD, dan ada juga pot hias. Untuk mural di PAUD itu untuk memperpindah sekolah dan sekaligus untuk motivasi agar anak ini lebih bersemangat dan untuk saat belajar di sekolahnya. Ada juga pembangunan toilet yang berada di Balai Desa Dilem tersebut. Pendapat saya terkait KKN internasional ini, seluruh program yang diterapkan oleh mahasiswa internasional ini memang sudah cukup sangat tepat sasaran, karena memang dari pembangunan jalan publik, kemudian pembangunan toilet, pembangunan uh, papan wisata Bukit Semar, hingga program non fisik lainnya itu memang sangat dibutuhkan masyarakat setempat, dan terutama dari untuk kemajuan Pemdes juga. Karena sebelumnya para mahasiswa dan perwakilan universitas ini juga melakukan survei untuk mengumpulkan data, melakukan kajian sebelum melakukan KKN internasional ini, untuk menanyakan langsung sebenarnya apa yang dibutuhkan warga, yang menjadi kendala warga, dan menjadi keinginan Pemdes untuk menjadikan desa mereka semakin maju dan bisa menjadi desa mandiri. Dan terakhir, untuk KKN internasional ini di Mojokerto, dari penuturan Kepala PPM PCU Lintu Tuliastoro yang mengatakan bahwa CPO adalah KKN internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM PCU yang bertajuk Gaps Blessing the Nation, yang melibatkan 104 mahasiswa dari 6 negara. Nantinya KKN internasional ini yang ada di Mojokerto tidak hanya diselenggarakan pada tahun ini saja, namun juga akan diselenggarakan di tahun-tahun berikutnya, karena KKN internasional yang ada di Desa Rejosari ini sudah berlangsung untuk keempat kalinya, dan Kepala Desa Rejosari Suparto juga mengatakan bahwa KKN ini sangat-sangat membantu masyarakat setempat dan Pemdes untuk membangun desanya agar lebih maju. Demikian rekan Mei. Saya Muhammad Ramadhani melaporkan dari Mojokerto. Baik, terima kasih rekan Romadoni atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kades Rejosari serta mahasiswa Petra. Berikut tayangannya untuk Anda. Kita di tempat anak-anak KKN nasional ini, pertama kita sering lah istilahnya membuat program mana yang mau mau rencana dibangun. Akhirnya kita kumpul berapa kali dan ketemu titik. Nah, ini kayak suatu contoh jalan lingkungan. Ini kan memang sempit, dan di sini kalau terkait dari anggaran desa kita tidak bisa menganggarkan di sini karena sudah ada terkait panjang dan lebarnya. Fisiknya di sini ada dua,
Yang pertama yaitu toilet renovation di Balai Desa. Terus yang kedua ada pembuatan paving block untuk area parkiran untuk pengunjung ke Semar Hill itu. Jadi Bukit Semar tuh kemarin masih belum ada parkiran yang cukup layak karena masih berupa tanah gitu. Jadi kurang sesuai untuk motor-motor yang misalnya mau datang untuk parkir, ditinggal nanti mereka naik kembali lagi gitu. Nah, di sini ada 37 mahasiswa dari Universitas Kristen Petra sendiri itu ada 11 orang, sedangkan dari Unwira dari Indonesia juga itu ada 3 orang, asalnya Kupang, sisanya itu dari luar negeri, ada dari Belanda, Korea, Jepang, dan Taiwan. Itu ada berapa program di sini? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.